Baik, kawan-kawan, sahabat seniman, sahabat klinik Pantun Nusantara, bertemu lagi dengan kami di Cakap-Cakap Pantun. Walaupun nanti pembicaraannya tidak hanya sekedar pantun, tapi juga bicara tentang seni, sastra, budaya, rupa, dan segala macamnya. Nah, hari ini kita berjumpa dengan sosok yang luar biasa di dunia seni rupa, artistik. Ya, kalau kita misalnya mulai dengan ada daun yang jatuh, jangan lupa kita perhatikan. Saya mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama pembicaraan ini disimakkan. Ya, jumpa lagi dengan Bang Rudi Pama. Ya Bang, Assalamualaikum Bang. Iya. Baik Bang, biar kawan-kawan seniman juga tahu, nama lengkap Abang siapa Bang? Nama saya Rudi Pranoto sebenarnya. Nama aslinya Rudi Pranoto. Kenapa bisa jadi Rudi Pama gitu? Pama ini saya bawa sudah lama sebenarnya. Tahun 75 sejak SD saya sudah berkecimpung di kesenian ya. Iya, sejak SD. Pertama seni rupa. Saya selalu juara sih lomba melukis tingkat SD Kota Medan ya. Lalu saya SD kelas 2 saya masuk ke teater, dulu sih namanya Kartupat, dulu namanya Karang Taruna Pulau Pangandaran. Iya, pernah di Kartupat juga. Tapi teater kancil namanya, Teater Karang Kancil. Taruna Cili. Iya, Karang Taruna Cili. Saya masuk di situ karena kepengin berkesenian. Nah dari situ saya orang yang paling cinta dengan kedua orang tua saya. Sebenarnya Pama itu singkatan dari nama orang tua saya. Nama orang tua, ya. Panya itu Pariman, Manya itu Mariana. Mariana. Ya, jadi itu ternyata nama itu serasi. Iya. Sampai sekarang terus melekat. Jadi Rudi Pama. Baru inilah saya buka nama itu sebenarnya nama orang tua saya. Tadinya tak ada yang tahu, ya kan? Iya. Saya langsung kelas SD itu masuk ke teater Kancil tadi ya. Teater Kancil. Ya, Itu di SD, SMP? SMP saya masuk di Chandra Buana. Chandra Buana. Pimpinan Ardi Marsito. Waktu itu saya sih jadi pemeran utama kalau main di TV. Wow. TV masih hitam putih. Iya. Jadi terkenal lah waktu SD ya. Iya. SMA. Nah SMA saya break di teater. Saya fokus pada olahraga. Olahraga juga. Iya, saya masuk atletik, masuk bola. Ternyata badan saya tidak memungkinkan. Seni itu tidak bisa lepas dari diri saya. Betul. Akhirnya saya masuk kuliah ke seni rupa. Seni rupa. Iya. Tapi di situ saya masih berteater. Waktu di Chandra Buana, di situ saya aktor, di situ saya penata artistik. Nah, saya lihat di semua kelompok itu teater itu kita dulu ya, itu ada penata artistiknya. Terakhir saya dalami tentang penata artistik. Karena apa? Karena sesuai dengan jiwa saya. Saya seorang perupa. Jadi saya dalami, saya belajar dengan Bang Hadi R.A, Handono Hadi, gitu. Saya banyak berkecimpungan di dalam penata artistik. Nah di teater langsung waktu kuliah itu saya diajak ke Teater Merdeka, pimpinan Teater Bang Merdeka Rati. waktu kuliah? Iya. Enggak di teater kampus enggak pernah sama sekali. LKK. Di teater LKK, dulu namanya teater LKK Unimed ya. Nah, sekarang dari teater LKK. IKIP ya, teater LKK IKIP. Itu waktu pembentukan pertama itu kita yang awalin teater Pelopor LKK, pertama. Pelopor pertama LKK. Nah, saya juga di situ sebagai penata artistik. Iya. Saya dalami, saya belajar banyak tentang penata artistik. Sebenarnya penata artistik ini harusnya ya di setiap kelompok teater itu harus ada. Dia harus ada penata artistik. Jadi nggak bisa semena-mena buat satu kelompok, tetapi semuanya pemain. Iya. Semuanya kepengen jadi aktor gitu loh. Nah, pada saat awal mereka membuat sebuah naskah, mereka tidak terpikirkan tentang penata artistik. Rata-rata seperti itu. Jadi gitu mau main seminggu baru ada meja, taruh meja. Jadi akhirnya tidak teratur dengan baik. Jadi ternyata penata artistik itu sangat penting ya. Itu di situ perlu yang penting adalah komposisi. Kita harus belajar komposisi. Syukurnya saya masuk kerja di Matahari sebagai seorang visual merchandise. Iya. Visual merchandise itu ya penataan barang. Jadi ilmunya itu sangat
sangat erat dengan penataan artistik. Jadi harus kuasai 3. Komposisi bentuk, bidang, dan warna. Nah, ketika ini harus benar-benar keluar kepala. Ketika ini kita sudah pahami, apapun yang kita letakkan dia akan kelihatan indah. Komposisi itu yang menentukan. Jadi kalau masih pertama mungkin awal, kalau kita membuat sesuatu pasti simetris. Ya, jadi menarik nih. Berarti yang paling penting untuk sebuah seni rupa, kalau kita bilang seni rupa, itu yang terutama pertama itu adalah komposisi. Jadi ada keseimbangan antara apa. Ya, jadi luar biasa juga kawan-kawan kalau kita lihat proses kreatif dan sepak terjang dari Bang Rudy Pama ini, bahwa ternyata dia juga seorang seniman yang multi talent ternyata. Kenapa? Tidak hanya sekedar dia bisa melukis atau sebagai artistik, panggung atau seni pertunjukan, dia juga pernah menjadi seorang aktor, peran utama lagi, dan pernah juga olahraga. Ya, ini luar biasa. Artinya sebenarnya seniman ini memang harus multi talent, tapi dia punya spesifikasi. Misalnya kalau di teater, kadang-kadang memang betul beliau sampaikan, orang beranggapan bahwa masuk teater itu mindsetnya harus menjadi seorang aktor. Padahal sebenarnya di teater itu sendiri kita harus bisa membuat spesialisasi khusus kita sendiri, gitu Bang ya. Nah, kira-kira saran Bang Rudy Pama untuk kawan-kawan biar mindsetnya berubah, strategi apa bisa diterapkan untuk kawan-kawan ini? Jadi misalnya teater LKK lah sekarang kan, mereka kan mencari mahasiswa baru untuk menjadi masuk satu grup. Jadi jangan aktornya saja gitu. Jadi waktu penjaringan itu ada penjaringan tentang penataan artistik. Karena artistik ini kalau dia ibaratkan sebuah makanan, dia ini rencahnya, dia bumbunya. Ya, jadi bisa kita masak seorang koki, dia bisa masak nasi goreng. Tapi kalau tanpa rencah pasti tidak enak. Bisa dimakan, betul. Bisa. Jadi nasi goreng jadi. Ya, jadi tapi garamnya, cabenya itunya pasti. Nah, jadi sesuatu pementasan yang bagus itu dia harus ada artisnya. Ada penata lampu, penata musik, make up, panggungnya itu perlu perhitungan yang matang sehingga waktu menampil itu tidak asal-asalan. Capek kita 3 bulan, 6 bulan, setahun main, tetapi hasilnya tidak akan memuaskan ketika kita abaikan penataan artistik. Jadi memang penataan artistik ini adalah bumbu penyedap bagi satu pementasan. Betul. Nah, jadi kalau luar biasa dahsyat yang disampaikan oleh Bang Rudy Pama ini, bahwa jangan sepele kita dengan hal-hal yang kecil. Kalau kita anggap kecil, karena juga dia menentukan. Apalagi sebuah seni pertunjukan, bagus sutradaranya, aktornya tak bagus sama juga. Bagus sutradara, aktor bagus, artistik tak bagus, nggak ada guna. Bagus sutradara, aktor bagus, artistik oke, tapi nggak ada penonton, bubar juga. Gitu Bang ya. Nah, kira-kira terakhir mungkin ini Bang ya. Pengalaman Bang Rudy Pama, mungkin kisah-kisah yang paling mungkin membahagiakan atau menyedihkan selama khusus di dunia seni rupa ini, terutama untuk seni pertunjukan. Sebenarnya ya untuk Sumatera, untuk Medan khususnya ya, Sumatera 1 Medan lah. Saya itu pernah ikut lomba ide se-Indonesia yang di Bandung. Itu ada dari Bali, ada dari Matahari, ini di Matahari ya, ada dari Bali, dari Jawa, semua ada dikumpulkan. Kita tuh cuma dibagi kertas gitu. Kita disuruh buat sesuatu ide untuk tentang suatu hasil seni. Kita 3 kali berturut-turut juara. Artinya kita juga punya di Medan ini punya yang bagus-bagus kalau kita ini kan. Cuman itulah kita terkadang di Medan ini kurang memencatkan diri untuk membuat sesuatu yang terbaik. Jadi kalau kita misalnya dengan ide yang ada, dengan barang bekas yang ada, kalau kita udah kuat tentang komposisi yang 3 tadi, bidang, bentuk, dan warna, kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik dengan pemikiran yang matang. Jadi nggak mesti harus barang yang baru, tidak juga. Jadi hal inilah yang perlu kita pelajarin terus ke teman-teman yang di bawah. Karena minim kali penataan artistik di Medan, terutama di Sumatera Utara. Coba lihat perkembangan selain Bang Ader, Dondi Tanto, Apis Tadi, ada banyak lah di Taman Budaya itu, tapi generasinya sekarang yang belum kelihatan. Generasinya itu nggak ada kelihatannya.
saya berpikir kami dari komunitas kata-kata kayaknya siap kalau memang ada yang berminat gitu. Belajar tentang penataan artistik. Mungkin seperti itulah kira-kira. Biar ada di Medan ini regenerasinya gitu. Betul. Bukan berarti kita menganggap kita tuh jago, enggak. Kita perlu regenerasi untuk hal tersebut. Betul. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Iya. Nah, kawan-kawan, ternyata, ini kan ternyata bahwa seniman-seniman Sumatera Utara ini dahsyat-dahsyat, ya kan? Nah, dari pembicaraan dari yang disampaikan oleh Bang Rudi Pama, bahwa seniman Sumatera Utara ini luar biasa. Nah, kalau seandainya fasilitas itu tidak berpengaruh, kenapa? Dengan ketiadaan fasilitas itu malah membuat proses kreatif mungkin makin meningkat. Tapi sekarang Bang Rudi Pama memberikan saran bagaimana bisa melahirkan regenerasi yang luar biasa, terutama di dunia artistik. Nah, baik kawan-kawan, kalau kita sebut pantun dahsyat, ya kan, pantun seribu guna. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon jangan dibawa sampai ke akhirat. Kalau ada jarum yang patah, jangan ditimpa dengan besi. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan lapor Pak Polisi. Iya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam kulkas. Nah, kalau ada kata yang salah, ya pembicaraan ini kami selesaikan saja lekas-lekas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.